Zaman es akan segera tiba. Saat semua orang kesulitan berjuang untuk bertahan hidup, tokoh utama kita justru hidup makmur, membangun kerajaannya sendiri di tengah wilayah yang membeku. Semua fasilitas di negara ini sudah hampir berhenti beroperasi. Listrik, air, sampai moda transportasi semuanya terhenti. Laporan breaking news di TV mengonfirmasi bahwa setelah jutaan tahun berlalu, bumi dan umat manusia modern sekali lagi telah memasuki zaman es baru dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Terlihat melalui layar TV, seorang reporter pemberani sedang memberikan laporan cuaca sambil menghadapi dingin sekuat tenaga. Mikrofonnya terus membeku setiap detik. Si reporter melaporkan bahwa suhu global akan terus turun tanpa ada tanda-tanda akan berhenti, tetapi dia meminta publik untuk tidak kehilangan harapan. Sambil mengepalkan tinju di tangannya, dia menyatakan dengan yakin bahwa pemerintah dan para wakil rakyat pasti akan memberikan mereka bantuan untuk melewati masa-masa sulit ini. Selama mereka bersatu, bangsa kita akan mampu mengatasi setiap bencana, katanya. Namun, saat si reporter hendak membangkitkan semangat rakyat dengan kata-kata persatuan, sebuah pesawat beku jatuh di tengah kota, menghantam si reporter tersebut dan krunya. Seorang pria menyaksikan siaran terakhir dari stasiun TV yang masih berfungsi di layar beku miliknya. Ya, itu adalah stasiun TV terakhir yang masih memberikan laporan karena stasiun TV yang lain sudah lama pada tutup akibat bencana zaman es. Siaran tersebut berakhir dengan tragis saat pesawat itu menghancurkan tim berita. Ini artinya, tidak akan ada lagi liputan mengenai apa yang terjadi di luar. Di kamarnya, sang tokoh utama kita, oh ya, BTW namanya Han Feng, duduk di tengah kekacauan dan keputusasaan. Dulu dia pernah mencoba bertahan dan berharap bantuan akan datang, tetapi akhirnya sekarang menyerah dan tidak lagi peduli, bahkan untuk merapikan persediaan kecil yang tersisa. Pintu masuknya penuh dengan barang-barang tak berguna dan persediaan yang udah hampir habis. Dari luar, seseorang mengetuk dengan keras dan memanggil namanya dengan panik. Akhirnya, panggilan itu membuat Han Feng bangkit dari apartemennya yang kotor dan beku. Ia mengambil tongkat baja yang telah dimodifikasi dengan paku. Bekas darah yang sudah kering masih tampak di permukaannya. Han Feng lalu mendekati pintu. Han Feng yang tampak kurus dan pucat mengenakan pakaian musim dingin tebal. Meski itu sebenarnya tetap tidak cukup untuk menahan hawa dingin yang sangat ekstrim. Dengan hati-hati, dia mengintip dari lubang pintu, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut, bahkan sedikit bersemangat. Di sana berdiri seorang wanita yang dia kenal baik sebelum zaman es dimulai. Wanita itu juga mengenakan pakaian musim dingin tebal, namun wajahnya memerah akibat dingin dan tubuhnya bergetar tak karuan. Dia segera membuka pintu dengan wajahnya yang jadi agak merah. Nama wanita itu adalah Hyona, dan dia tak tahu kenapa wanita itu ada di sana. Masih dengan menggenggam tongkat, dia mengajak si Hyona masuk ke dalam apartemennya, tempat yang lebih hangat dan aman, katanya. Bisa aja ya Mas Han Feng. Tapi emang sih, sejak bencana zaman es dimulai, dunia luar telah berubah menjadi tempat berbahaya yang penuh dengan kekacauan. Begitu masuk, Hyona langsung menarik kerah jaket Han Feng dan mengecup bibirnya dengan dalam dan tiba-tiba. Topi kecilnya terjatuh karena gerakannya yang cepat dan intens. Han Feng terkejut tapi dia nggak menolak. Ketika bibir mereka berdua akhirnya berpisah, napas mereka menjadi terengah-engah. Dunia sedang diambang kiamat, tapi mereka malah mau bercocok tanam. Memang agak absurd sih, tapi ya masuk akal juga kan. Sadar akan apa yang baru saja terjadi, Han Feng menarik diri, bertanya apa yang membuat Hyona tiba-tiba melakukan adegan tersebut. Dengan napas yang tersengal-sengal, Hyona mengaku bahwa dia baru menyadari bahwa Han Feng sebenarnya adalah pria yang dia cintai, yang seharusnya dia memutuskan untuk bersama Han Feng sejak dulu. Air mata mulai mengalir di sudut matanya saat dia mengatakan bahwa terkadang dibutuhkan krisis untuk menunjukkan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang akan tetap di sampingmu. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan, kata Hyona. Untuk membuktikan cintanya, dia meletakkan tangan Han Feng di semangka kembar miliknya, agar Han Feng bisa merasakan betapa cepat detak jantungnya. Waduh, bisa aja nih mbaknya. Hyona berjanji bahwa dia akan melakukan dalam tanda kutip apa saja untuk bisa bersama dengan Han Feng. Mendengar Hyona mengatakan apa saja, itu langsung menghapus semua keraguan yang tersisa dalam pikiran Han Feng. Semua kewaspadaannya menjadi hilang, dan ia menarik Hyona lebih dekat ke pelukannya. Dunia yang dingin di sekitar mereka seolah menghilang saat mereka terjebak dalam momen penuh gairah.
Tiba-tiba, saat Han Feng menutup matanya sesuai permintaan Hyona, seorang pria lain diam-diam menginterupsi, menggenggam pintu dengan tatapan dingin. Pria misterius itu membuka pintu dengan lebar, menatap Han Feng dengan tajam, lalu menghantamkan sebuah benda tumpul dengan kekuatan penuh ke kepala Han Feng. Tengkorak Han Feng remuk seketika sebelum matanya sempat untuk melihat datangnya serangan itu. Darah berceceran di pintu apartemen akibat serangan brutal yang kejam tadi. Dalam keadaan setengah sekarat, Han Feng melihat Hyona dan pria misterius itu masuk bersama ke apartemen Han Feng. Hyona tampak gemetar melihat kematian Han Feng. Pria itu mencemooh, memintanya berhenti berpura-pura, mengingatkannya bahwa dia tahu ini satu-satunya cara mereka bisa keluar dari situasi ini. Dunia telah hancur sejak lama. Satu orang lebih sedikit untuk diberi makan tidak akan mengubah apapun. Mereka mengabaikan darah yang tercecer, mulai mencari persediaan di apartemen, berharap cukup untuk bertahan hingga penyelamatan tiba. Han Feng masih tidak langsung mati. Tubuhnya tergeletak di lantai yang membeku untuk waktu yang sangat lama. Ia menggigil dalam kesakitan dan darahnya yang keluar langsung membeku saat menyentuh lantai yang dingin. Dengan kesadaran yang mulai kabur, dia menyadari bahwa mungkin inilah akhirnya. Hal terakhir yang dilihatnya adalah pria misterius itu dan wanita yang dulunya dia cintai, Hyona, yang berciuman mesra tak jauh dari tubuhnya yang sekarat. Han Feng melihat pria itu menyentuh Hyona dengan cara yang hanya bisa dia impikan, menjanjikan hadiah untuk aktingnya dalam menjebak Han Feng. Dengan napas terakhirnya, Han Feng dipenuhi kebencian, bersumpah bahwa jika diberi kesempatan kedua, dia tidak akan pernah sebucin ini lagi. Dalam kegelapan saat kesadarannya memudar, Han Feng mulai melihat bercak-bercak cahaya. Titik-titik kecil itu tumbuh, memenuhi kegelapan dengan kehangatan yang telah lama tak dirasakannya sejak bencana es menyerang. Dia bertanya-tanya apakah ini jalan menuju surga. Namun, cahaya keemasan itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Merasakan ada yang salah, Han Feng merasa tubuhnya seperti dihancurkan. Seolah-olah dia dihancurkan sampai ke tingkat sel terkecil. Han Feng kemudian secara tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Melihat sekeliling dengan takjub karena bisa melihat matahari bersinar cerah dari balkon apartemennya. Dia terbaring di tempat tidur yang nyaman dan bersih, tirai bergerak lembut terkena angin. Butuh waktu 30 menit baginya untuk menyadari bahwa entah bagaimana dia kembali ke apartemennya, jauh dari bencana es yang dia tinggalkan beberapa saat sebelumnya. Sambil memandangi pemandangan cerah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, dia memeriksa tanggal saat ini yang menunjukkan tanggal 28 Juni. Dia mengingat bahwa zaman es seharusnya dimulai pada 15 Juli, 2 minggu dari sekarang. Entah bagaimana, dia kembali ke masa sebelum akhir dunia. Dengan kata lain, Han Feng telah terlahir kembali dan diberi kesempatan kedua secara tidak masuk akal. Selain semua ingatan yang dia bawa dari garis waktu sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam tubuhnya, dan sepertinya itu muncul di tangannya. Sejak terbangun, ada cahaya merah yang menyelimuti tangan kanannya. Han Feng mencoba menghilangkannya, mengibaskannya, tetapi cahaya itu tetap tidak menghilang. Cahaya tersebut tidak menyakitkan, hanya terasa hangat, dan tampaknya tidak melakukan apapun selain memancarkan cahaya. Awalnya, dia berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasinya. Han Feng cukup lama merenungkan cahaya itu sampai ia mulai bersin. Saat membersihkan hidungnya, dia menyadari bahwa cahaya merah di tangan kanannya secara misterius berubah menjadi hijau. Lalu, sesuatu terjadi yang membuatnya panik. Tangan yang diselimuti cahaya hijau itu mulai membesar, tumbuh memanjang seakan tulang, daging, dan kulitnya meregang. Siapapun akan ketakutan melihat tangan mereka berubah seperti itu. Takut dan bingung, Han Feng berlari masuk ke kamarnya dan menutup pintu balkon secepat mungkin. Dia berhasil masuk sebelum sesuatu yang lebih drastis terjadi. Saat terengah-engah, dia melihat tangannya telah kembali normal. Meski cahaya hijau masih menyala, tak pernah padam. Han Feng menatap tangannya dengan putus asa, melihat cahaya hijau itu masih memancarkan sinar dari tangannya. Bagaimana ilmu pengetahuan modern bisa menjelaskan fenomena aneh seperti ini? Setelah insiden sebelumnya, kini cahaya hijau tersebut perlahan mulai menyusut, berubah secara tak terduga, tidak seperti cahaya merah yang tetap tenang sejak awal. Han Feng pun duduk di sofa, tiba-tiba merasakan kelelahan yang tak tertahankan. Padahal, dia hanya beraktivitas sedikit,
Tetapi kenapa rasanya sudah sangat menguras tenaga? Dia berpikir bahwa kelelahan ini mungkin berhubungan dengan cahaya hijau tersebut. Frustrasi, Han Feng mulai mengayunkan tangannya ke segala arah, berusaha mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, dia sadar bahwa ini mirip dengan cerita manhwa yang sering ia baca. Dengan cepat, ia berlari ke dapur dan mengambil pisau tajam. Dalam komik favoritnya, para tokoh utama biasanya selalu memulai petualangan mereka dengan bangkit dari isekai. Persis seperti dirinya sekarang kan? Mungkin saja dia juga mendapatkan kekuatan seperti karakter komik tersebut. Han Feng pun mencoba memegang pisau tersebut dengan gaya yang keren. Ban Kai. Ia berharap sesuatu akan terjadi. Namun, setelah beberapa menit menunggu, ia hanya bisa menggaruk kepala malu karena pisau tajam itu sama sekali tidak bereaksi terhadap cahaya di tangannya. Dia terlalu sibuk mencari tahu apakah dia mendapatkan kekuatan super, sampai melupakan rasa lelah dan perutnya yang keroncongan. Sekarang dia benar-benar lapar. Sayangnya, Han Feng di masa lalu yang tidak tahu tentang kiamat yang akan datang adalah pemalas yang bahkan tidak punya sepotong makanan di kulkasnya. Yah, sobat miskin juga ternyata. Keadaan semakin buruk. Dia belum pernah merasa sekelaparan ini. Jika dia tidak segera makan sekarang, mungkin dia akan segera pingsan. Pandangannya kemudian tertuju pada ruang tamu, di mana ada toples kedelai panggang yang tersisa dari sebelum kiamat. Meskipun bukan makanan lengkap, itu cukup untuk menahan lapar sebelum dia pergi ke supermarket nanti. Dia mengambil salah satu kedelai panggang dengan tangan kanannya, sesaat melupakan bahwa tangannya diselimuti cahaya hijau misterius. Han Feng terlalu lapar untuk memikirkan hal lain dan langsung memasukkan kedelai itu ke mulutnya. Begitu biji kedelai itu menyentuh lidahnya, terjadi ledakan asap tepat di wajahnya, menutupi hampir seluruh tubuh bagian atasnya. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa kini ia sedang mengunyah batang kedelai segar. Biji kedelai itu secara ajaib tumbuh menjadi tanaman kedelai yang lengkap. Dia bisa merasakan akar tanaman di lidahnya dan batangnya yang menjulur keluar. Saat mencabut tunas itu, rasa tanah tertinggal di mulutnya. Dari semua kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini mungkin yang paling aneh. Sejauh ini yang paling jauh. Dia hanya ingin menikmati kedelai panggang, tapi yang terjadi sungguh di luar naila. Namun, anehnya dia tak lagi merasa lelah. Ledakan di depan wajahnya tadi seakan menghilangkan rasa lapar yang tadi begitu mengganggu. Saat melihat tangan kanannya, cahaya hijau itu juga telah hilang. Mungkin ini ada hubungannya dengan kejadian yang dialami kedelai tadi. Dia mencabut salah satu polong dari batang kedelai itu dan mengamatinya dengan cermat. Saat membuka polong hijau segar tersebut, ia memastikan bahwa isinya hanyalah tunas kedelai biasa. Mungkin ini adalah kekuatan yang ia impikan, kekuatan luar biasa yang perlu dipelajari lebih lanjut. Namun dia tak bisa meneliti apapun jika yang dipikirkannya hanya rasa lapar. Untuk itu Han Feng berpikir bahwa sekarang dia harus memikirkan hal yang lebih mendesak. Mengisi persediaan makanan sebelum dunia berakhir. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Han Feng bisa keluar dari apartemennya, merasakan sinar matahari di kulitnya, dan mendengar kicauan burung. Dia berjalan di antara kerumunan orang di distrik komersial yang sibuk dengan urusan masing-masing, alih-alih bersembunyi di rumah, menghindari hawa dingin. Han Feng berjalan menuju tujuannya sambil berpikir dalam-dalam. Dia menyadari beberapa hal. Cahaya merah di tangan kanannya telah berubah menjadi hijau, dan cahaya hijau ini menyusut dan tumbuh dengan tidak teratur. Cahaya itu membuat tangan dan lengannya memanjang atau menyusut, dan setiap kali menyentuh kedelai, tumbuhlah tunas dari bijinya. Dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, Han Feng bertanya-tanya, kekuatan macam apa yang telah dia terima ini dan siapa yang memberikannya? Dia terus berjalan sambil merenungi hal itu, hingga mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Suara yang dulu mungkin membuatnya luluh, tetapi kini hanya membuat darahnya mendidih. Han Feng berbalik dan melihat di sana berdiri wanita jahat yang di kehidupan sebelumnya dulu membuatnya terbunuh. Kalian benar, dia adalah Hyona. Assalamualaikum. Dia tersenyum lebar, dengan riasan yang sempurna, menutupi sifat aslinya. Hyona bertanya apakah Han Feng juga mau keluar untuk belanja, dengan senyum yang terlihat tak berdosa. Dia bahkan memasang pose paling polos dan manis, seolah takdir mempertemukan mereka di tempat itu. Han Feng berusaha menahan kebenciannya, lalu memaksakan senyum dan meminta maaf
karena terbengong melihat betapa cantiknya Hyuna hari itu. Tentu saja, Hyuna tertawa manis dan menanyakan sejak kapan Han Feng begitu pandai melontarkan pujian. Sambil tersenyum percaya diri, ia mengajak Han Feng berbelanja bersama, seolah itu takdir mereka. Namun, Han Feng tak ingin berlama-lama bersamanya, jadi dia meminta maaf dan menolak tawaran itu, kemudian berjalan menjauh. Hyuna tentu saja terkejut. Ini bukan respon yang ia harapkan. Biasanya, Han Feng akan dengan senang hati menuruti permintaannya, menjadi bucin yang membelikan apapun yang dia inginkan. Tapi kenapa kok kali ini berbeda? Han Feng melanjutkan langkahnya, bersyukur bahwa dia kini bukan lagi pria bodoh yang mudah dimanfaatkan sebagai ATM pribadi oleh penyihir wanita itu. Han Feng langsung pergi ke tempat di mana dia bisa mendapatkan semua yang dia butuhkan, Waldemar Shopping Plaza. Waldemar ini adalah supermarket terbesar dan terlengkap di wilayah timur, seperti Menara Indomaret lah kalau di Indonesia. Ketika zaman es tiba, tempat ini akan dikosongkan dalam semalam. Di kehidupan sebelumnya, tak ada yang tahu siapa yang melakukannya dan bagaimana caranya. Han Feng sudah memulai belanja besarnya dan mengisi satu keranjang dengan barang-barang. Dia harus menyetok sebanyak mungkin sebelum masyarakat hancur karena dingin yang luar biasa. Dia sempat berkonsultasi dengan beberapa forum internet tentang panduan bertahan hidup menghadapi kiamat, dan ternyata itu sangat membantu. Setelah melihat-lihat, dia mencatat kebutuhan seperti makanan, pakaian musim dingin, obat-obatan, kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, alat-alat, transportasi, bahkan senjata. Banyak yang harus dipersiapkan, tetapi semangatnya begitu tinggi untuk membeli persediaan, sehingga dia lupa akan masalah yang lebih besar. Saldo dompetnya yang hanya tersisa 15.000 yuan atau sekitar 30 juta kalau dirupiahkan. Gimana caranya menimbun persediaan makanan kalau duitnya cuma segini? Saat itu, notifikasi pesan muncul di ponselnya. Pesan itu datang dari aplikasi pinjol bernama Moneyjar Loans yang mengabarkan bahwa dia memenuhi syarat untuk mengambil pinjaman hingga 168.000 yuan atau sekitar 350 juta rupiah. Sebuah ide cemerlang muncul dalam pikirannya. Masalah uang kayaknya bisa selesai nih, pikirnya. Ada banyak aplikasi pinjol bahkan yang ilegal yang bisa dia pakai sekaligus. Pakai saja, toh dia tidak akan perlu membayar tagihan lagi setelah kiamat benar-benar terjadi nanti. Beberapa blok dari Han Feng, di sebuah distrik komersial, terlihat seorang wanita sedang menendang kaleng soda kosong di pinggir jalan dengan kesal. Rupanya, itu adalah Hyuna. Wajahnya yang cantik memasang ekspresi kecut yang sulit dijelaskan. Dia kesal karena salah satu bucinnya hari ini berani menolak untuk mentraktirnya berbelanja setelah dia keluar effort untuk berdandan. Dia sungguh marah karena Han Feng pergi begitu saja tanpa membiarkannya menguras rekeningnya, seperti lintah tak tahu malu. Dia mulai mengumpat Han Feng dalam hatinya, menganggapnya pecundang yang bahkan tidak punya mobil. Hyuna bersumpah untuk tidak akan bersikap baik lagi pada pecundang itu. Langkah marahnya terhenti oleh suara klakson keras dari mobil yang melintas. Penasaran, dia menoleh ke belakang untuk melihat. Ternyata, itu adalah truk baru yang masih berkilau dan terlihat premium, seperti baru keluar dari dealer. Han Feng menurunkan kaca jendela dari kursi pengemudi, menyapa Hyuna dengan sedikit menyombongkan diri. Melihat kendaraan baru itu, sumpah Hyuna untuk tidak bersikap baik pada Han Feng langsung ditarik kembali. Yang dia lihat hanyalah kursi kulit baru dan aroma uang. Kukira bidadari, ternyata ani-ani. Han Feng turun dari truk, dan saat ditanya apakah mobil itu miliknya, dia mengiyakan sambil menambahkan bahwa dia baru saja membelinya. Dia mengarang cerita bahwa ayahnya, yang sukses dalam bisnis di Amerika Serikat, memberinya uang untuk dibelanjakan. Dia bahkan menambahkan bahwa dia baru saja pulang dari bandara setelah mengantar ayahnya. Wajah Hyuna berseri-seri. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya begitu senang adalah kemungkinan mendapat keuntungan besar dari pecundang ini. Hyuna lalu memasang ekspresi menyesal, mulai gemetar sambil menatap ke bawah, seolah merasa bersalah karena telah memintanya berbelanja tanpa mengetahui kesibukannya. Lalu air mata mulai menetes, dan dia dengan lembut berkata bahwa dia merasa Han Feng sangat dingin padanya sebelumnya, sehingga dia mengira Han Feng mengabaikan seorang teman baik. Han Feng tersenyum puas. Dulu, akting setingkat artis ini mungkin akan membuat hatinya luluh, tetapi sekarang keadaannya berbeda. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Gadis ini memang ahli. Han Feng pun tak ragu merangkulnya,
memegang dagunya, dan mereka saling menatap. Hyuna terkejut oleh keberanian Han Feng yang dulu tak seperti ini. Han Feng pun berjanji tidak akan meninggalkannya karena dia sangat penting baginya. Hyuna, dengan ekspresi tersipu, mengundangnya untuk makan siang dan nonton film bersama agar mereka bisa saling mengenal lebih baik. Saat dia hendak bertanya jawabannya, Han Feng sudah menghilang. Hyuna tertegun, pengakuan tulusnya itu rupanya diarahkan pada udara kosong. Han Feng sudah asik memeriksa tumpukan kotak di belakang truknya, sambil bercanda bahwa masih banyak yang harus dia angkat karena jadwalnya yang sibuk. Merasa frustrasi karena taktiknya gagal, Hyuna berusaha menjaga sikap manisnya dan bertanya mengapa dia membeli begitu banyak barang. Han Feng menjawab bahwa ini bukan apa-apa, hanya beberapa barang yang dia suka. Untuk menyiksa Hyuna lebih jauh, Han Feng pun berbohong, mengatakan bahwa dia juga menyiapkan hadiah untuknya. Tanpa ingin memperlihatkan ambisinya, Hyuna melambaikan tangan, berpamitan dengan janji bahwa dia menantikan hadiah itu. Begitu dia membalikkan tubuhnya, sebuah senyum licik muncul di wajahnya, merasa bangga telah berhasil mengakali bucin terbesarnya itu. Di sisi lain, Han Feng juga hanya senang bermain-main dengan si penyihir. Dia tahu bahwa dia harus menjaga rahasia bahwa ia sedang menimbun persediaan, yang akan menjadi tiketnya untuk bertahan di tengah bencana zaman es. Hyuna harus menunggu gilirannya sampai dunia berakhir. Han Feng akan memastikan bahwa dia mendapat balasan yang pantas. Han Feng bersumpah bahwa pria misterius yang memukul kepalanya juga akan menerima balasannya. Alih-alih khawatir untuk bertahan hidup, Han Feng bahkan mulai nggak sabar menantikan zaman es terjadi. Hari berikutnya tiba, tanggal 20